Ya, yang ke-8. Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Di sini dikatakannya, baik Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu punya handphone, baik buka dan mulai handphone saudara. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, buka Alkitab kita masing-masing. Kalau ada belum dapat Alkitab, di depan ini masih ada Alkitab. Ya, ada yang belum dapat? Ada yang tidak punya Alkitab? Ini masih ada Alkitab kita. Jadi di sini dikatakannya, sesudah Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kota sendiri. Maka dibawa orang kepada orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa katanya? Percayalah. Sama juga dengan Maria, itoknya Lazarus juga, Maria dan Marta. Mengapa pada saat itu juga Yesus tidak datang? Ya, padahal ini soibnya, agar mereka betul-betul belajar percaya. Sama juga diri kita lihat dalam orang lumpuh ini tadi juga. Ya, apa dikatakannya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kan nggak baik pertanyaan kan? Kan ditanya, berapa hari bro kau udah lumpuh? Nggak ada gitu kan? Nah, yang dikatakan di situ, percayalah hai anakku. Dikatakan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Dan di situ juga ada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka berkata beberapa orang Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Mereka berkata, ya, orang ahli Taurat itu, orang Farisi itu, dalam hatinya, sementara Yesus tahu apa yang mau diungkapkannya. Kok bisa Yesus tahu dalam hatinya? Ya kan? Nah, maka di sini dia berkata, tapi Yesus mengetahui pemikirannya. Sementara orang Farisi tidak diungkapkannya dalam hatinya, tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka dalam doa-doa kita juga, sebelum kita doakan, Tuhan tahu apa menjadi kepenuhan kita, apa menjadi kepentingan kita. Tuhan Maha tahu. Itu sebabnya dikatakan itu Maha tahu, Bapa yang Maha tahu. Jadi setiap apa menjadi kebutuhan dan problema kita, dia tahu. Karena dia memang Bapa Maha tahu. Contoh yang kita tahu dalam organ tubuh kita ini, jari-jari kita 5. Kalau kiri kanan 10, kaki pun gitu juga. Kalaupun yang paling hebat kita, gigi kita tahu berapa jumlahnya. Karena mungkin ada di pelajaran di sekolah. Tapi ya, rambut yang ada dalam kepala kita tidak tahu berapa jumlahnya. Namun Bapa tahu berapa semua jumlahnya. Makanya dikatakan di Bapa yang Maha tahu. Ya. Seorang terkasih, di sini tadi dikatakan bagaimana? Ya. Waktu orang Farisi itu, ada yang tahu berkata dalam hatinya. Maka dengan jelas Yesus mengatakan pada saat itu, tetapi Yesus mengetahui pemikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memainkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Ya kan? Yang kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dari berjalanlah? Terkadang juga salah satu kalau dibuat pertanyaan bagi kita, poin juga kita. Ada seseorang mengatakan dosamu telah diampuni, atau engkau disembuhkan, penyakit disembuhkan. Mana terlebih dulu kita minta, dosa kita diampuni atau penyakit kita? Ya. Tentu kalau kita kurang mengenal dengan apa arti dari firman Tuhan itu, baru kita katakan, ya, penyakitku. Kan gitu kan? Udah jelas. Maka di sini tadi dikatakan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni. Kalau dosa telah diampuni, berarti penyakit juga sembuh. Sama juga dalam firman Tuhan di dalam Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, maka semua diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Kok dikatakan cari dulu kerajaan Allah?
Bukan dikatakan dulu cari untuk kepentingan kita. Seharusnya cari dulu kepentingan kita, itu toh. Tetapi mengapa dikatakannya cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kalau kita mau mengutamakan Dia, segala sesuatunya, apa menjadi kebutuhan kita, Dia pasti berikan. Percaya nggak Bapak Ibu? Halo? Percaya nggak Bapak Ibu firman di dalam Matius 6:33 itu? Justru kebalikannya, dalam dunia ini kita mengutamakan kepentingan kita baru kepentingan Tuhan. Benar enggak? Sama seperti anak saya semalam Villa mau touring dia ulang tahunnya, takut udah terlambat dia. Ayo pak, telat nanti aku. Coba kalau dibilang gereja, ayo pak, telat nanti kita gereja. Betapa hati saya berbunga-bunga. Puji Tuhan. Ya kan? Kalaupun kita seperti itu, kalau kita masuk ke PJ paling takut dengan telat. Tapi datang beribadah, maaf saya tidak menyindir. Ya, saya tidak menyindir Bapak Ibu, tapi di tempat nggak ada lagi. Kadang jam 9, tengah 9 kita buat, jam 10 baru datang. Ya kan? Artinya saudara terkasih, itu artinya kita bukan mencari kerajaan terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu urusan dapur kita. Ku masak dulu nasi, ku bereskan dulu piring, ku sapu dulu rumah, pulang nanti pada makan. Kan gitu. Tinggalkan dulu semuanya. Datang bagi Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggalkan sesuatu untuk mengikut Engkau. Berani nggak kita berkata demikian seperti itu? Namun kenyataannya dalam dunia ini terbalik. Makanya ada film di RCTV itu dunia terbalik. Ada nggak film di dunia terbalik? Pasti orang condongnya dunia terbalik itu. Apalagi kawan itu yang sok lucu-lucu pula yang sependek itu kan, yang kurang-kurang pendengarannya. Saudara terkasih, di sini juga dikatakan dalam firman untuk belajar percayalah. Kok dikatakan kita harus mencari kerajaan Allah itu terlebih dahulu? Mampu nggak kita melakukan firman Tuhan Allah itu? Mencari kerajaan Allah itu terlebih dahulu. Percaya nggak kita? Kalau kita percaya, lihat hidup kita di tengah-tengah tidak akan pernah kekurangan. Siapa nanti kekurangan dalam hidupnya, berarti dia mengutamakan kepentingan terlebih dahulu daripada kepentingan Tuhan. Saya berani bikin jaminan, kalau Bapak Ibu mau melakukannya, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Apa menjadi masalahmu? Terkadang ada masalah Bapak Ibu tidak datang beribadah. Bapak Ibu ingin selesaikan masalah itu dengan kekuatan Bapak Ibu, tidak mampu, nggak akan bisa. Dengan harus datang berteduh di kakinya Tuhan. Ini masalahku Tuhan. Kalau Bapak Ibu bercerita masalahmu kepada saudaramu, paling pun dikatakan ya sabar dah Bu ya, sabar Dek ya. Apalagi saudara coba dalam dunia maya, itu kurang bagus. Saudara terkasih, di sini dikatakannya kemarin dalam firman Tuhan ini tadi mengatakan ayat kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yang keenam, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi kepada orang lumpuh itu? Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Mujizat enggak? Luar biasa enggak? Baru dikatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu. Saudara terkasih, karena dia percaya. Dari firman Tuhan yang kita lihat ini, bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Mengapa dia dapat disembuhkan? Karena dia percaya. Betul, dia percaya. Saat ini Bapak Ibu percaya enggak dengan Bapa yang kita sembah itu, Bapa yang tidak pernah kelihatan itu? Percaya enggak Bapak Ibu? Sementara sekalipun kita tidak pernah melihat dia,
Atau Bapak Ibu juga, saya bertanya bagi Bapak Ibu, pernah nggak lihat Bapak Ibu Bapak kita itu? Siapa yang pernah lihat sini? Ya. Saya percaya satu orang pun kita belum pernah melihat. Namun kelebihan bagi anak-anak Tuhan yang percaya bagi dia percaya sekalipun tidak pernah melihat. Jangan seperti hambanya, siapa yang melihat percaya? Thomas. Kalau Thomas itu melihat, oh iya ya. Di dalam firman Tuhan juga di dalam Matius 6 ayat 33 itu mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Percayakah kita? Dalam dunia kita berkata, kerjaku pun bontang-panting gak cukup juga toh. Masa dikatakan Bapak kembali itu diutamakan? Kerja saja kami 2 orang tidak pernah cukup. Jelas gak pernah cukup. Mengapa? Karena kita mengutamakan kepentingan kita. Kita tidak mau melakukan apa dikatakan firman Tuhan itu. Ya, terkadang kita hidup di dunia seperti Sike. Tahu Bapak itu Sike? Bikin lubang 2. Kalau tangkap di sini, keluar dari sana. Beribadah pun seperti itu. Kalau aku berajin beribadah nanti, kalau aku sakit ada orang lihat. Itu visi kita pertama. Ya. Saudara terkasih, hendaklah ya kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul percaya Allah yang kita sembah itu, Bapa yang kita sembah itu, Bapa tidak pernah kelihatan itu, namun kita percaya kepada Dia. Bayangkan orang lumpuh ini bisa sembuh. Bayangkan nanti Bapak Ibu, para kita orang-orang rendahan ini akan Tuhan pakai. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya. Percaya nggak? Kalau nanti Bapak Ibu dipakai Tuhan, baru Bapak Ibu berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena dalam tokoh-tokoh Alkitab juga yang dipakai itu bukan orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang hebat. Tetapi yang dipakai itu orang-orang yang lemah. Matius pungut cukai bisa dipakai Tuhan. Banyak yang dipakai Tuhan, orang-orang yang tidak orang-orang memang mudah dikecilkan. Orang-orang yang tidak masuk bilangan. Makanya di sini dikatakannya contoh yang kita lihat dalam dunia ini sudah terkasih, dokter tidak perlu orang sakit, orang sehat, tapi dokter perlu orang sakit. Ya. Kalau semua kita sehat, nggak akan mungkin ada dokter. Yesus pun sebagian rupa yang dicari orang-orang yang penyakitan. Kita lah orang-orang sakit itu. Karena kita menyadari kita orang-orang sakit itu kita datang bagi Dia agar kita dapat disembuhkan. Penyakit kita dapat disembuhkan. Penyakit kita banyak. Satu, penyakit tidak mau mengampuni. Ya. Ini yang paling sulit, penyakit yang tidak mau mengampuni. Datang pun kita beribadah, namun kita simpan-simpan, tidak mau mengampuni. Kita tutup rapat-rapat, tidak mau mengampuni. Ya. Ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Di hadapan Bapak Ibu ada tubuh dan Yesus Kristus. Ya. Makanya pujian itu mengatakan diampuni. Bapa kita saja mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar mana, semerah mana pun dosa-dosa kita, Bapa kita mengampuninya. Bahkan yang paling luar biasanya tidak pernah diingat-ingat lagi. Sementara kita hidup dalam dunia ini, yang sering kita ungkit-ungkit. Kalau ada pemberian kita pada orang, itu sering kita ungkit. Kalau nggak kuberikan itu dia bisa seperti itu. Sementara Bapa di surga tidak pernah mengingat dan tidak pernah mengungkit-ungkit lagi. Seorang terkasih, hendaklah kita melakukan sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena jelas di sini tadi dikatakan mengapa orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Alasan yang pertama,
Karena dia percaya. Alasan yang kedua, dia datang kepada Tuhan, mengambil tindakan. Ya. Saudara percaya saja tidak cukup kalau saudara tidak datang. Saudara baik pun berdoa, kalau saudara malas, sama juga bohong. Dia harus sinergi. Saudara percaya, apa pekerjaan saudara lakukanlah. Ya. Dalam kehidupan kita, dalam kekurangan kita datang bagi Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Saudara terkasih, saya percaya semua umat Tuhan di tempat ini dalam masa-masa COVID-19 pada saat ini jangan takut. Percayalah, mukjizat itu akan dinyatakan di rumah tangga kita. Ya. Oleh sebab itu bersyukur akan ada COVID-19 pada saat ini. Saya bersyukur ada COVID-19 pada saat ini. Mengapa? Kalau dulu nggak ada COVID, mungkin saya nggak bisa live streaming, nggak ada pemikiran saya ke sana. Tetapi karena ada COVID, ya, mama saya bisa nonton di kampung sana. Ini anakku melayang sana, karena ada COVID tadi. Sobat tadi nggak ada COVID, mungkin itu tidak terbuka bagi saya. Oleh sebab itu yang terkasih, jangan sering salahkan COVID-19 pada saat ini. Apa masalah gara-gara COVID? Apa masalah gara-gara COVID? Ya. Oleh sebab itu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, mengajarkan bagi kita, percayalah. Apa menjadi problemamu? Apa menjadi masalahmu? Apa penyakit apa yang kau bawa, yang ada masih ada dalam tubuhmu, percayalah. Jikalau kau percaya, penyakitmu akan disembuhkan. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi yang indah yang terkasih.